Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 5 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya anak domba yang layak terima pujian kemuliaan dari umatnya. Pada masa di akhir zaman nanti, hanya anak domba Allah satu-satunya yang layak membuka meterai kitab kehidupan, di mana pada waktu atau saat Dia menerima kitab tersebut, maka seluruh penghuni surga menyembah serta memuliakan anak domba Allah itu, serta memuji Dia, Allah Bapa Surgawi. Anak domba yang disebutkan dalam nas renungan firman Tuhan pada hari ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berhasil melakukan dan memenuhi tugas pelayanan secara manusiawi dari Tuhan Allah Bapa untuk turun dan berada di bumi menjadi dan sebagai anak domba Allah yang dengan rela harus mengorbankan tubuh dan darah atau nyawanya sendiri hingga mati sekali untuk selama-lamanya, disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota sebagai korban penebusan bagi seluruh umat manusia di segala tempat, waktu, dan zaman, agar setiap pribadi orang yang mau beriman percaya kepadanya dapat dibebaskan dari belenggu dosa, penguasa maut, kuasa kematian kekal itu, dan memperoleh jaminan keselamatan yang abadi, kekal di surga. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya selalu menyadari diri untuk hidup yang mengandalkan pertolongan Roh Kudus, agar kita beroleh kekuatan dan keteguhan hati di dalam menyatakan iman percaya kepada Kristus ini, dan harus selalu dengan taat dan setia mau memperlakukan hidup yang tetap berada pada jalan, pada kebenaran, pada kebaikan, dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau tergoda untuk dipengaruhi oleh keinginan-keinginan kuasa kedagingan yang membawa kita untuk meninggalkan keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena hanya hidup di dalam jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sajalah yang memungkinkan kita akan memperoleh jaminan keselamatan dan menikmati hidup yang kekal kelak, akan dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah di surga. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan bahwa hanya anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sajalah yang layak untuk
menerima pujian dan kemuliaan dari penghuni surga maupun juga umat manusia yang di bumi ini, untuk senantiasa boleh memuji, memuliakan, menyembah Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang sungguh harus kami sembah, puji dan muliakan satu-satunya, yang memang oleh korban nyawanya itulah kami dapat diselamatkan dari segala kuasa maut, kuasa kematian kekal itu sendiri. Ini Bapa, di dalam kami juga menantikan akan datangnya Juru Selamat yang ketika pada akhir zaman Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai hakim dunia akhirat akan sungguh-sungguh dapat membela kami ketika kami memang dapat bertahan melawan segala kuasa jahat, kuasa yang mencoba mempengaruhi kami untuk melawan, untuk memberontak kepadamu Bapa. Dan semuanya itu dapat ditanggulangi ketika memang Roh Kudus kami beri tempat di hati, akal, pikiran, perasaan kami umat manusia ini, sehingga kami tidak mudah untuk dijerumuskan atau dipakai sebagai bagian dari kuasa yang memberontak, yang melawan Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu sendiri. Ini Bapa, kami juga merasakan dampak dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa kegelapan yang memang sering mempengaruhi kami, mencari kesempatan untuk masuk ketika kami mementingkan keinginan daging, mengandalkan kuasa-kuasa yang memang dipenuhi dengan nafsu jahat, sehingga pada saat itu juga kami makin dibelenggu oleh kuasa kematian kekal. Kami begitu Bapa, tolong kami, Kudus sungguh maha kuat melebihi segala kekuatan apapun juga. Itu sebabnya kami mau serahkan sepenuhnya dalam kasih, dalam pertolongan Tuhan, termasuk segala kuasa sakit penyakit apapun juga itu jangan membuat kami lalai untuk tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Terimalah doa kami dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.